Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program berkat renungan singkat channel YouTube Johan Kristianto. Di masa pandemi COVID-19 ini, ritme kehidupan manusia di dunia mengalami perlambatan. Entah dikarenakan harus berhati-hati sekaligus juga menjaga kesehatan terhadap penyebaran virus corona, atau memang saking lesunya perekonomian lokal maupun global. Setelah 5 bulan kita dibuat bingung dengan apa yang harus kita lakukan, dampak yang paling kelihatan adalah mulai berkurangnya semangat di dalam diri manusia. Ya, semangat untuk bekerja, berinvestasi, sampai-sampai semangat untuk beribadah atau mencari Tuhan pun mulai tergerus. Keadaan inilah yang dilihat Tuhan di bangsa Israel, khususnya mereka yang lahir di Mesir dan mengikuti Musa berjalan kaki berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Dan selama itu pula pertentangan antara kelompok yang ingin pulang ke Mesir dan kelompok yang ingin terus berjalan maju menuju tanah Kanaan semakin tajam. Padahal keduanya sama-sama berisiko besar. Akhirnya Tuhan membiarkan semua bangsa Israel yang lahir di Mesir mati dan terkubur di padang gurun, dengan menyisakan Yosua dan Kaleb yang akan memimpin generasi baru Israel yang lahir di padang gurun, yang mana semuanya belum pernah merasakan peperangan, padahal mereka akan dibawa masuk oleh Yosua merebut tanah Kanaan melalui peperangan demi peperangan. Keletihan secara fisik berjalan menunggu 40 tahun di padang gurun, dan kecapean mental akibat pertentangan dua kelompok di internal bangsa Israel yang tak henti-henti selama 40 tahun juga, serta ketakutan, kekhawatiran memimpin generasi baru bangsa Israel yang belum pernah mengenal peperangan untuk masuk dalam peperangan di tanah Kanaan, sungguh bisa menyiutkan nyali dan semangat Yosua yang mengemban tugas dari Tuhan melalui Musa. Ulangan 1 ayat 38. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana, ke Kanaan. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Kita bisa membayangkan apabila seorang pemimpin kehilangan semangatnya, maka pasukannya akan mudah dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Demikian juga kayak kita sebagai kepala keluarga, kita tidak boleh kehilangan semangat. Ingatlah, istri dan anak-anak kita yang kita gembalakan. Pemimpin tidak boleh kehilangan semangat, karena dengan semangat pantang menyerah itulah kita bisa menjaga pengharapan kita. Tanpa pengharapan maka hidup kita sudah mati sebenarnya, sebelum kita mati beneran ya. Memang keadaan kita saat ini tidak ada yang memberikan kepastian akan hari esok kita. Tetapi bukankah Tuhan yang memegang hari esok kita? Bukankah Tuhan yang memegang nafas kita? Jadi serahkanlah semua hal yang tidak pasti itu ke dalam tangan Tuhan yang memberi kepastian keselamatan kepada kita. Tuhan tidak memberikan jaminan kepastian yang kelihatan kepada Yosua. Misalnya seperti tentara yang pasukannya banyak dan terlatih, atau strategi perang yang jelas di awalnya. Tidak. Justru pasukan yang dibawa oleh Yosua adalah generasi muda yang usianya di bawah 40 tahun, tidak terlatih, belum pernah berperang bahkan. Dan Yosua pun belum tahu strategi perang yang akan dia jalankan. Singkatnya, ini pasukan yang tidak dapat diandalkan. Tetapi Tuhan menyuruh Musa memberi semangat kepada Yosua. Bagian Yosua adalah tetap semangat pantang menyerah, mempercayai Tuhan, semangat mencari wajah Tuhan dan kehendaknya, semangat untuk terus mengandalkan Tuhan, semangat untuk memperkatakan firman Tuhan. Karena jaminan kemenangan Yosua dan pasukannya sangat tergantung dari iman mereka yang tercermin dalam semangat mereka mempercayai Tuhan dan pimpinannya. Bagaimana dengan hidup kita sehari-hari ini? Sudah lelahkah kita terperangkap dalam keadaan yang mencekam dan serba tidak pasti ini? Masih bersemangatkah kita untuk mempercayai janji dan pimpinan Tuhan dalam bisnis dan masa depan keluarga kita? Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Jangan pernah menyerah dan putus asa.
Tetaplah bersemangat dalam menghadapi apapun dalam hidup ini. Sebab orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.